Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itu kiranya yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita untuk minggu ini, yaitu Minggu Estomihi, yang artinya jadilah bagiku gunung batu. Tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16, dimulai dari ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mendengarkan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, ada banyak tanggapan pernyataan orang tentang Yesus. Dan di sepanjang sejarah, dan mungkin juga sampai saat ini, masih banyak pendapat, masih banyak pandangan orang lain terhadap siapakah Yesus. Dengan jelas misalnya kalau agama Islam mengatakan bahwa Yesus adalah Nabi, dia itu Nabi Isa menurut mereka. Dan pandangan yang lain ada lagi. Bahkan ada pandangan yang sangat jelek terhadap Yesus. Sekitar tahun 2009-an itu sangat terkenal betapa banyaknya orang Kristen yang komplain terhadap seorang penulis bernama Dan Brown. Itu De Da Vinci Code. Dia mengatakan bahwa Yesus itu manusia biasa, sama seperti kita, dia berkeluarga, dia berketurunan, katanya pula itu. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia biasa, sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Ada orang yang mengatakan bahwa dia hanya seorang tokoh yang sangat peduli terhadap kemanusiaan. Dan mungkin banyak lagi. Tapi dari apa yang kita ketahui tentang pandangan orang siapa Yesus, ada sebuah perenungan bagi kita, yaitu tergangguukah imanmu ketika banyak pendapat orang tentang siapa Yesus?
Itu persoalan bagi kita, itu pertanyaan dan itu perenungan bagi kita. Terganggukah imanmu ketika banyak pandangan orang tentang siapa Yesus? Kalau masih terganggu, maka istilah yang klasik hari ini saya akan nyatakan bertobatlah. Kalau masih terganggu iman kita karena begitu banyak pandangan-pandangan bahkan yang sangat jelek, mereka katakan siapa Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya pernah punya pengalaman cerita begini. Ada seorang, bukan jemaat, malah majelis ini, emang Pak Pendeta gitu, saya melihat bahwa nama-nama orang di dalam Alkitab banyak yang dipergunakan manusia, apalagi orang Batak. Ayub, Yeremia, semua banyak itu. Jadi nama-nama dalam Alkitab itu dipakai nama anaknya, si Matius, si Lukas gitu. Tetapi kok tidak ada nama Yesus dibikin nama anaknya. Bahkan dia bertanya, bisa nggak amang gitu. Kebetulan saya pernah punya pengalaman. Ada dulu pendeta resort saya pernah mengalaminya, dia cerita ke saya. Jadi kejadian ini di tempat terpencil di daerah tertentu, ada yang mau dibaptis. Jadi salah satu nama yang dibaptis itu orang Batak dibuat namanya Yesus. Lalu dia panggil. Dia katakan, dia yang cerita ini, sebelum kamu ganti nama anakmu ini, saya tidak akan membaptisnya. Dan memang dia tidak mau membaptis. Itu saya ceritakan kepada yang bertanya ini. Saya ceritakan, apa penilaianmu ke situ? Saya bilang. Dia tidak menjawab. Sekarang saya mau bertanya. Untuk menjawab pertanyaanmu, saya akan bertanya, menurutmu siapakah Yesus? Menurutmu siapa Yesus? Kalau menurutmu Yesus itu sama dengan Matius, Lukas, Yeremia, Yohanes, silahkan bikin nama anakmu atau cucumu. Tapi kalau menurutmu Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka kamu sendirilah yang menjawab. Jadi saya tidak menjawab, saya hanya memberikan keterangan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita, maka dengan pertanyaan yang sama juga, apa yang dipertanyakan oleh Yesus kepada muridnya, itu juga menjadi pertanyaan bagi setiap orang di sepanjang hidupnya yang percaya kepada Tuhan. Menurutmu, siapakah aku? Kata Yesus. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita, ketika Yesus bertanya kepada muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Tadi mereka berusaha menjelaskan. Karena memang pertanyaan itu tidak begitu sulit menjawab. Kenapa tidak begitu sulit? Karena jawaban yang akan mereka sampaikan terhadap pertanyaan itu adalah apa yang mereka dengar, bukan apa yang mereka rasakan. Jadi masih lebih gampang menjawab. Karena menurut orang, siapakah aku ini? Ya, mereka menjawab, Tuhan, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada yang berkata engkau Elia, ada yang berkata bahwa engkau Yeremia, bahkan ada yang berkata tidak tahu, tapi mungkin salah satu nabi lah gitu. Jadi belum terbebani mereka memberikan jawaban itu, karena pertanyaannya adalah apa kata orang. Dan Yesus pun tidak memberikan respon apa-apa tentang apa kata orang.
Karena ada yang lebih penting yang harus Yesus ketahui dari mereka. Yaitu apa? Tetapi menurut kamu, aku siapa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, ini merupakan jawaban yang sangat mendasar tentang kebenaran. Jadi berbeda dengan jawaban yang pertama. Kata orang, ya menurut yang mereka dengar. Tetapi ketika pertanyaan itu ditujukan kepada murid-muridnya, ini menjadi sesuatu pernyataan yang sangat mendasar dan bahkan tidak dapat diterima oleh dunia ini. Itu sebabnya dia disalibkan, kan? Karena jawaban itu tidak dapat diterima oleh dunia ini, yaitu Petrus perwakilan untuk menjawab, engkau Mesias. Mesias artinya yang diurapi, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah Yesus mendengar pernyataan yang sangat mendasar tadi itu, baru Yesus merespon, berbahagialah engkau Simon. Berbahagialah engkau Simon. Sebabnya apa? Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di surga. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu maka apa yang kami pertanyakan tadi dari yang pertama, terganggukah imanmu jika banyak kata orang, jika beraneka ragam pandangan orang tentang siapa Yesusmu? Maka jawabannya jelas, tidak. Karena apa? Secara mendasar, jawaban yang benar tentang siapa Yesus itu bukan atas pernyataan manusia, tetapi pernyataan Bapa dari surga. Jadi apa yang dinyatakan oleh murid melalui Simon Petrus itu pernyataan dari surga, bukan pernyataan dari manusia. Maka dari itu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang dinyatakan oleh banyak orang di dunia ini, ya siapa tahu kita mengikuti seminar, siapa tahu kita mendengarkan televisi, siapa tahu kita membaca banyak buku, atau siapa tahu kita mendengarkan ada khotbah-khotbah yang membuat kita sakit hati karena dia mengatakan sesuatu tentang Yesus yang menurut kita salah. Ternyata Yesus memberikan pengajaran itu tidak usah direspon. Tetapi yang perlu direspon adalah apa katamu? Apa katamu? Jadi jangan terganggu iman kita untuk mengimani Kristus ketika banyak pandangan mengatakan yang tidak baik, yang jelek-jelek terhadap Yesus. Tetapi apa katamu? Siapa dia? Yang penting adalah bagaimana kesaksian iman saya tentang siapa Yesus di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi bukan pendapat orang yang dia dengar, tetapi saya mau mendengarkan pendapatmu. Jauh lebih penting itu. Itu untuk memberikan pembelajaran bagi kita bahwa janganlah iman kita terganggu pada apa yang dikatakan oleh orang. Janganlah pernah terganggu iman kita untuk mengimani siapa Yesus di dalam perjalanan hidupmu. Karena bagi orang yang akan musnah itu, salib memang adalah kebinasaan. Tetapi bagi orang yang akan memberikan, yang akan menerima kehidupan, bahwa salib itu adalah keselamatan. Oleh karena itu dikatakan bahwa iman setiap orang tidak boleh terganggu oleh karena banyaknya pernyataan, perkataan orang tentang siapa Yesus. Mungkin kita bisa membuka baca di Google misalnya, banyak pandangan di situ juga.
pandangan-pandangan orang yang tidak percaya kepada Kristus, siapa Yesus sebenarnya. Ketika kita membaca itu, terganggukah imanmu? Maka firman Tuhan menyatakan tidak boleh, jangan. Karena apa? Karena pernyataan tentang siapa Yesus bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah di sorga. Pernyataan Allah pada hari ini siapa Yesus, lewat Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita memperoleh Tuhan yang hidup. Kita memiliki Allah yang hidup, yaitu Allah yang hidup sesudah mengalahkan kematian. Itu sebabnya bahwa Allah kita adalah pemenang. Itu yang kita imani di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita, kemudian lewat pernyataan apa yang dikatakan oleh para murid, Yesus memberikan pernyataan lagi. Setelah Yesus mengatakan berbahagia, lalu dalam ayat yang ke-18, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Namanya sebelumnya adalah Simon, tetapi sesudah pengakuan itu Yesus mengatakan, mulai hari ini namamu Petrus, artinya batu karang, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ada dua pendapat tentang itu. Ada yang mengatakan bahwa Yesus mendirikan jemaat atas Petrus, atas dirinya Petrus, Simon Petrus. Tetapi lewat firman ini sangat jelas bahwa Yesus mendirikan jemaat itu di atas batu karang, di atas pengakuan. Dan pengakuan itulah yang tidak bisa dikuasai oleh maut. Itu sebabnya gereja yang benar adalah gereja yang masih memiliki pengakuan. Kalau tidak ada lagi pengakuan, maka gereja tidak akan ada, yaitu pengakuan terhadap bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di sepanjang masa pengakuan ini masih kokoh, di sepanjang zaman pengakuan ini masih tetap tegar, dan di sepanjang masa itu pula gereja berdiri teguh di tengah-tengah dunia ini, sekalipun banyak tantangannya. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan Petrus mendatangkan anugerah dan kuasa. Pengakuan Petrus mendatangkan anugerah dan kuasa. Maka itu bisa kita katakan juga bahwa pengakuan setiap orang yang percaya akan mendatangkan anugerah bagi hidupnya dan kuasa. Anugerah yaitu kekuatan. Maut sekalipun tidak akan bisa menguasainya. Artinya apa? Orang yang masih mengakui Yesus anak Allah, dia dikuatkan untuk menghadapi setiap pergumulan hidupnya. Allah menguatkan atas dasar pengakuan itu setiap persoalan hidup yang dihadapinya. Itu sebabnya dikatakan tadi bahwa di atas pengakuan itu alam maut tidak bisa menguasai. Pertanyaannya, yakinkah kita di situ? Saya sebagai orang yang mengaku Yesus Tuhan, anak Allah yang hidup, saya kuat menghadapi hidup. Itu kembali kepada masing-masing kita. Kemudian yang kedua, dalam pengakuan itu juga mendatangkan kuasa. Ini juga salah satu yang perlu kita pergumulkan dan renungkan dalam perjalanan kehidupan kita. Ada loh bahwa kuasa itu diberikan di atas pengakuan kita. Diberikan kuasa. Tapi sering kita tidak percaya di situ. Kita tidak yakin di situ, padahal Yesus langsung memberikan itu. Yaitu dalam ayat yang ke-19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kita melihat, kita merasakan ada kuasa yang diberikan oleh Yesus di dalam setiap pengakuan kita. Pertanyaannya, yakinkah kita di situ?
Maka yang perlu dipertanyakan, yang perlu direnungkan dalam perjalanan kehidupan kita adalah mari kita pastikan, menurut kamu siapakah aku ini? Begitu kata Yesus. Menurut kita yang beribadah pada siang hari ini, siapakah Yesus dalam hidupmu? Maka jawaban itu akan memberikan anugerah, dan jawaban itu juga akan kita rasakan kuasa Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita. Anugerah dan kuasa. Anugerah kita kuat menghadapi hidup, kuasa kita dimampukan untuk menghadapi hidup. Jadi bukan terlepas dari persoalan hidup, atau bukan menjadi tidak ada persoalan hidup, tetapi kita diberikan anugerah dan kita juga diberikan kuasa untuk menghadapi perjalanan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihinya, oleh karena itulah topik kita pada minggu ini mengatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kembali kepada pertanyaan yang pertama. Dengan begitu banyaknya gangguan, dengan begitu banyaknya pengaruh-pengaruh yang boleh merusak persekutuan kita dengan Tuhan, yang bisa merusak keyakinan kita terhadap Tuhan. Dengan firman Tuhan pada siang hari ini dikatakan, terganggukah imanmu akan banyaknya itu. Tapi firman Tuhan mengatakan hari ini bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, janji Allah yang sudah digenapi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Oleh karena itu kehadiran Kristus adalah anugerah bagi kita. Kristus adalah juga kekuatan bagi kita. Maka Kristus dalam perjalanan kehidupan kita adalah anugerah dan kekuatan. Itu yang harus kita pegang teguh. Itu yang harus kita ingat terus. Kristus itu adalah anugerah dan kekuatan. Amin. Kita berdoa.